yang dikenali dengan komunikasi pengabdian. Iya, bagaimana komunikasi pengabdian itu para pemirsa sekalian? Artinya, pengabdian di sini adalah tentu kita melakukan satu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsaku dimanapun berada, terima kasih kita lagi sudah menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saya memahami bahwa kita lagi mungkin berada di suatu tempat ya, di suatu wilayah, apakah di dalam negara Republik Indonesia yang tercinta, atau lagi kita berada di luar negeri ya, melakukan anjang sana, melakukan kunjungan wisata, atau juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya mengeksplor ya diri kita, khususnya di dalam dunia pendidikan, seperti umpama telekonferensi ya, konferensi internasional konferensi dan lain sebagainya ya. Ya tentu saja kita harus mempunyai satu target untuk mencapai itu sesuai dengan waktu yang kita tentukan masing-masing. Namun para pemirsa sekalian, terima kasih karena selalu mengamati channel YouTube kita ini yang selalu bercerita, yang berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Hadirin yang berbahagia, tentu saja kita maklum bahwa komunikasi sudah menjadi satu bahan yang global ya, sudah mendunia, sehingga setiap atraksi, setiap kegiatan, setiap aksi bisa dibahasakan secara komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita lagi berbicara tentang satu komunikasi yang dikenali dengan komunikasi pengabdian. Iya, bagaimana komunikasi pengabdian itu para pemirsa sekalian? Artinya pengabdian di sini adalah tentu kita melakukan satu tindakan, satu aktivitas yang merupakan rutinitas kita untuk membantu, menolong, atau mengapresiasi terhadap sesuatu, tergantung dengan kemana kita mengabdi. Ya, kalau kita mengabdi kepada Sang Halik, Sang Pencipta, tentu saja rutinitas kita, aktivitas kita menjalankan ibadah ya sehari-harinya ya. Ketika mengabdi kepada agama, kepada bangsa dan negara, tentu lain ceritanya ya. Ya, tentu juga kita melakukan sebuah pelayanan, tindakan-tindakan sosial ya, tindakan-tindakan individu yang berwujud kepedulian. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentu saja kita tidak mengurai macam-macam daripada pengabdian, tetapi kita mengambil satu benang merah ya. Ada satu secara general bagaimana itu pentingnya sebuah pengabdian ya. Ya, para pemirsa sekalian, kenapa penting sebuah pengabdian ya? Kenapa perlu penghambaan diri? Kenapa perlu melaksanakan sesuatu, melayani ya? Yang pertama adalah pentingnya sebuah pengabdian itu adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial. Iya. Apa itu kesadaran sosial? Kesadaran sosial artinya sebuah kesadaran dibangun dengan memahami diri sendiri dan sekaligus memahami orang lain. Sehingga kita tidak jadi sosok individualis, tetapi kita juga menjadi sosok yang sosialis. Itu yang pertama. Kemudian para pemirsa sekalian, yang kedua adalah bagaimana pentingnya sebuah pengabdian adalah untuk membangun kualitas, ya, kualitas hidup. Ya. Artinya seseorang itu kalau tidak ditantang dengan sebuah pengabdian, maka tentu hidupnya monoton saja, ya. Ya, tetapi bila mana ditantang dengan sebuah tantangan yang termasuk sifatnya pengabdian, tentu adalah bagaimana selalu memperbaiki kualitas hidupnya. Karena adanya pelayanan yang diberikan tentu pelayanan yang prima. Adanya pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang penuh dengan dinamika, sehingga mengalami dinamika dan perkembangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana pentingnya sebuah pengabdian para pemirsa sekalian? Itu adalah membangun sebuah kepedulian ya. Peduli dengan sesama, peduli dengan orang, peduli dengan selain daripada diri kita sendiri.
sehingga kita merasa bahwa perlu dibantu, perlu ditolong, karena dia adalah bagian dari hidup kita. Aristoteles acap kali sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, harus dibantu oleh orang lain. Dalam agama pun juga demikian, selalu dikatakan bahwa kita senantiasa tolong-menolong terhadap sesama. Sehingga wujud daripada pentingnya sebuah pengabdian itu adalah yang ketiga tadi, yaitu membangun sebuah kepedulian. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada. Kemudian yang keempat, ya, bagaimana pentingnya sebuah pengabdian itu adalah membangun sebuah komunitas. Ya, bagaimana itu komunitas? Komunitas adalah kelompok atau jumlah individu-individu yang hadir di suatu tempat, yang hadir di suatu daerah, sehingga membangun satu komunitas. Maka dia bisa deklarasikan dirinya satu komunitas yang baru. Dengan adanya pengabdian ini, tentu komunitas baru bisa terbentuk. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, para pemirsa sekalian, bagaimana pentingnya semua pengabdian adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri itu dibangun bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya seorang diri saja, tetapi ada orang di sekeliling kita, ada makhluk di sekeliling kita, ada makhluk lain di sekeliling kita selain daripada manusia. Oleh karena itu perlu kiranya saling bantu-membantu dengan makhluk-makhluk lainnya, termasuk manusia atau termasuk hewan dan tumbuhan. Karena wujud daripada kesadaran itu hadir karena adanya kepedulian untuk senantiasa mau mengabdi, mau membantu terhadap sesamanya. Baik para pemirsaku dimanapun berada, itulah yang ada 5 terkait dengan pentingnya pengabdian itu. Yang pertama tadi, meningkatkan kesadaran sosial. Kemudian yang kedua adalah membangun kepedulian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, membangun komunitas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran diri. Baik para pemirsaku dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya karena selalu mengamati channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.